Perkenalkan, nama saya Nur Fajriatul Marhamah dengan NIM 1930 10 11 10. Di sini saya akan berusaha menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen kelas. Ikuti terus video dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih bisa diberikan kesehatan dan dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita, lalu menundukkan kepala. Yang pertamanya sebelum itu adalah membaca Al-Fatihah dan membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah, setelah kita berdoa tadi, kita masuk ke materi kita ya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah sholat atau pernah melaksanakan sholat? Pasti tentu dong sudah pernah. Nah, sebelum kita memulai ibadah sholat, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Gampang sekali, yaitu berwudu. Agar lebih jelas dan tidak salah-salah lagi dan sholat kita bisa sah, yang harus kita lakukan pertama itu adalah wudu dengan benar. Nah, sebelum kita mulai lanjut lagi bagaimana syarat-syarat wudu itu apa saja, kita tanya dulu, apakah kalian tahu apa itu berwudu? Ya, berwudu itu adalah salah satu cara mensucikan salah satu anggota tubuh dengan menggunakan air. Nah, seorang muslim diwajibkan bersuci ya, karena setiap kita akan melaksanakan ibadah sholat atau melaksanakan suatu ibadah sebagai seorang muslim, maka kita harus mensucikan diri, salah satunya berwudu. Jadi, supaya wudhu kita itu sah, itu pasti ada syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syaratnya ini harus dilakukan dan dipenuhi maupun dilaksanakan. Kalau tidak berwudhu, maka sholat kita tidak akan sah. Yang pertama, syarat-syarat wudhu itu adalah Islam. Di sini sudah jelas, kalau tidak Islam, maka sholat kita tidak akan sah, apalagi wudhunya. Maka dari itu, jika ingin wudhunya sah, harus beragama Islam terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu mumayyiz. Kalian tahu gak sih apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah ketika seorang anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah jelas? Kita lanjut yang ketiga. Di sini syarat-syarat yang ketiga untuk syarat-syarat wudunya itu salah satunya adalah tidak berhadas besar. Selanjutnya yang nomor 4 itu adalah kita berwudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, di mana air di sini adalah air yang tidak terkena najis seperti air bangkai, itu tidak boleh ya. Air yang harus jernih, bersih, tidak berbau ini tidak berbau yang aneh seperti bangkai misalnya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi tumpahnya air atau terkenanya air sampai ke kulit tangan kita, ke anggota tubuh yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, di sini kalau misalnya kalian berwudu tetapi tangannya masih tertutup dengan kain, itu nanti
air wudhunya tidak merata karena meresap ke dalam kain. Sudah jelas bukan mengenai bagaimana syarat-syarat wudhu? Kalau kita tidak tahu, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya mengasih mengenai wudhu ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebab wudhu kita bisa jadi batal ketika kita melakukan beberapa hal. Salah satunya yaitu keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya. Maksudnya itu, jika kita misalnya sudah berwudu, tetapi kita tidak sengaja kencing atau membuang angin dari lubang belakang maupun lubang depan, itu sama saja termasuk membatalkan wudu. Nah, yang kedua itu adanya hilang akal. Hilang akal itu seperti apa sih? Hilang akal itu seperti kita tertidur. Apakah kita sadar kita tertidur? Pastilah tidak ya. Kita biasanya hilang akal itu seperti tertidur dalam keadaan juga kita orang gila itu tidak sah wudunya ya. Setelah itu ke dalam keadaan pingsan, tanpa sadar tiba-tiba kita langsung jatuh, terpejam dan tidak sadarkan diri, itu termasuk salah satu hilang akal. Nah, yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dimaksudkan dari ini, itu tuh sebenarnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu karena kulit perempuan dan laki-laki ini belum muhrimnya atau tidak muhrimnya. Dan selanjutnya yang terakhir, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Nah, entah itu telapak tangan itu tidak boleh menyentuh alat kelamin maupun alat dubur kita, karena itu akan membatalkan syarat-syarat dari salah satu syarat-syarat wudu dan membatalkan wudu kita itu sendiri. Nah, dari penjelasan tadi kita tahu apa saja yang membatalkan wudu dan kita bisa dapat mempertahankan wudu kita hingga kita bisa melaksanakan sholat. Salah satunya sholat 5 waktu yang kita wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Nah, di sini mengapa demikian kita harus dapat tahu antara syarat-syarat wudu dan yang membatalkan wudu? Karena jika kita tidak bisa mempertahankan wudu kita, maka kita harus mengulangi wudu baru dan kita harus melaksanakan sholatnya diulang kembali ya. Kalau kita batal, maka wudu kita pun kita harus ulangi. Nah, di sini kita sudah jelas ya semuanya. Dari awal kita akan ulangi sedikit, mengulas kembali apa itu wudu. Wudu adalah salah satu kegiatan di mana kita mensucikan anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai umat muslim. Lalu, apa saja syarat-syarat untuk berwudu? Yang pertama, beragama Islam. Dan yang kedua, seorang mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci dan menyucikan. Yang ketiga, tidak adanya yang menghalangi air suci tersebut sampai ke kulit. Nah, selanjutnya apa saja yang membatalkannya? Yang pertama tadi apa? Keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya. Yang kedua yaitu hilangnya akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat yaitu menyentuhnya kemaluan dan pintu dubur dengan menggunakan telapak tangan. Kesimpulannya adalah bahwasanya sholat kita akan diterima apabila wudhu kita dilaksanakan dengan benar. Tetapi jika wudhu kita tidak dilaksanakan dengan benar dan tidak sah, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka dari itu, dari penjelasan syarat-syarat wudhu dan yang membatalkan wudhu itu sangat menentukan bagi kita apakah wudhu kita itu sah atau tidak.
Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu adalah bekal kita yang akan kita bawa hingga kita mati nanti. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.